Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Efesus 5 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sahabat Kristus, firman Tuhan secara tegas memberi peringatan bagi anak-anak Tuhan yang dalam dua kategori ini. Kategori apa itu? Yaitu tidur dan mati. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Apakah di antara kita termasuk dalam kategori bangkit dan bangun, atau kita yang termasuk dalam hitungan orang yang tidur dan mati? Betapa banyak kita sadari kita ini menjadi pribadi yang kehilangan kepekaan sosial, berkurang dalam iman dan kebenaran firman Tuhan, atau mulai tumpul pendengaran pada suara Tuhan. Secara perkembangan berita, betapa saat ini terjadi intoleransi di berbagai tempat. Gereja dilarang untuk beribadah, dilarang untuk mengadakan ibadah, dilarang untuk mengadakan kebaktian, dilarang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan rohani. Alasannya perizinan belum beres. Kita juga melihat, mengikuti betapa banyak hamba-hamba Tuhan dengan gelar pendeta, pastor, saling menyerang satu sama lain. Tidak lagi fokus memenangkan jiwa, tapi memenangkan argumentasi atau perdebatan demi ego pribadi atau kelompoknya semata. Demikian juga ada banyak anak-anak muda, mulai muda terprovokasi. Mereka melakukan demo secara liar, sampai tidak jelas lagi apa yang diperjuangkan oleh mereka. Sahabat Kristus, bisa jadi kita merasa selama tidak terjadi pada saya dan keluarga saya, tidak apa-apa. Selama bukan terjadi pada gereja saya, masih aman-aman saja. Untung itu ada di gereja lain. Selama bukan anak saya, bukan keluarga saya yang melakukannya, bukan urusan saya. Biarkan itu mereka yang berbuat. Adakah kita punya sifat yang skeptis seperti itu? Sikap yang acuh tidak acuh, abai terhadap lingkungan sekitar, mengacuhkan diri, mementingkan diri sendiri. Mari saatnya kita bangun dan bangkit. Bangsa ini perlu dukungan doa kita. Bangsa ini perlu perhatian kita. Ada banyak orang yang berkata, Pak, saya ini mudah sekali down. Saya sudah kehilangan semangat untuk ngikut Tuhan. Males untuk baca Alkitab, males untuk berdoa, males untuk hal-hal yang rohani. Atau mungkin ada yang merasa bahwa saya ini sudah tua, sudah cukup pengalaman saya. Dulu ketika saya muda memang saya melayani Tuhan. Sekarang sudah tidak perlu. Saya ini sudah pengalaman, sudah banyak makan asam garam dunia pelayanan. Atau ada yang mulai kehilangan fokus untuk Tuhan dan merasa bahwa saya ini banyak masalah, saya masih banyak pergumulan, banyak hal yang belum selesai dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selama kita masih fokus pada diri sendiri, kita akan terus dipermainkan oleh perasaan, jatuh bangun dalam dosa, dan sibuk dalam masalah dan pergumulan yang tidak ada hentinya. Mari sejenak di sela kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita, untuk pergumulan atau masalah hidup kita. Kita angkat tangan berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Kita sediakan hati dan waktu kita berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk damai sejahtera atas bangsa ini. Berdoa untuk ditegakkannya keadilan. Berdoa untuk kebebasan beribadah umat Tuhan dimanapun dan siapapun itu. Berdoa untuk mendukung pemerintahan yang sah sampai pemerintahan ini selesai menjalankan masa baktinya. Saatnya kita bangun
dan bangkit. Dan percayalah pada pribadi yang mau bangun dan bangkit. Tuhan akan menyatakan terangnya atas kita, yang berarti ada pemulihan, ada pertolongan, dan ada hal-hal baik dan ajaib dan sediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kami mau belajar Tuhan, untuk mulai saat ini kami mau bangun dan bangkit. Kami tidak lagi menjadi pribadi yang tertidur atau mati, tapi kami mau menjadi pribadi yang peduli. Karena ada banyak ketidakadilan, ada banyak tidak toleransi, intoleran, ada banyak hal yang lain yang terjadi di bangsa ini yang membutuhkan uluran tangan kami, membutuhkan doa kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pribadi yang mengubahkan bangsa ini, yang memberkati bangsa ini. Sekalipun nilai kami, keberadaan kami, figur kami hanya seperti setetes air di tengah lautan, tapi kami mau menjadi pribadi yang menjadi berkat. Seberapapun itu kapasitas yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini mulai pagi sampai malam. Kiranya kebaikan dan keajaiban Tuhan itu menopang hidup kami sepanjang hari-hari kami, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menjadi pribadi yang bangun dan bangkit, mengarahkan hati kita untuk bangsa ini dan untuk kondisi yang ada di sekitar kita. Salam dari saya Yogi Rarjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.